Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI Bengkulu. Berjumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, obrolan pada pagi hari ini ya, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu perajin miniatur kapal yang ada di Bengkulu, yaitu Bapak Rossi Saprianto, dengan tema kita hari ini yaitu mengukir dari limbah. Nah, pemirsa, tapi sebelum kita ngobrol sama Bapak Rossi, saya pengen himbau kepada masyarakat dan juga seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu untuk selalu menyaksikan tayangan kita di TVRI Bengkulu, karena kita sudah siaran 24 jam dan juga program opini ini sudah hadir dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Baik, langsung saja saya sapa. Ini dia Bapak Rossi Saprianto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak ini kan sebagai perajin miniatur kapal ya Pak ya. Iya. Tapi untuk kegiatan sehari-harinya memang sebagai perajin aja Pak, atau ada kerjaan sampingan lainnya juga? Kalau untuk sementara waktu ini saya kebanyakan fokus pada miniatur kapal. Tapi kalau pekerjaan samping yang lain itu kadang-kadang kita ngajar juga Mbak, ngajar di beberapa tempat yang memang atas permintaan gitu. Mengajar apa tuh Pak? Masalah limbah-limbah kayu. Oh, masalah limbah kayu Masalah juga. limbah. Berarti selain sebagai perajin kapal, Bapak juga mengajar ya Pak ya, mengajar Iya. limbah-limbah untuk Iya. dijadikan kerajinan gitu ya? Iya betul. Sudah berapa lama Pak jadi perajin miniatur Pak? Kalau jadi perajin yang benar-benar kita fokuskan itu lebih kurang sudah 13 tahun. Sudah 13 tahun. Iya. Tapi kalau menggeluti ini sebenarnya sudah lama. Masih sekolah kita sudah biasa membuat seperti ini. Iya, biasanya ada tugas-tugas kan ya. Iya, betul. Tapi dari awal kemarin waktu 13 tahun yang lalu ya, Iya. itu memang awalnya miniatur kapal atau sebelumnya miniatur-miniatur lainnya? Awalnya boleh katakan semua barang-barang yang kita lihat itu kita jadikan miniatur. Tapi pas dilihat ke depannya, kayaknya kita punya objek wisata Pantai Panjang itu potensinya kayak di kapal. Jadi saya coba buat miniatur kapal. Alhamdulillah dari miniatur kapal ini banyak peminat. Itu. Jadi ternyata dari target pasaran pun ternyata banyak peminat dari miniatur Dari kapal miniatur ini. kapal. Iya. Karena kita kan punya potensi pantai yang indah itu di Iya Mbak, benar, gitu. apalagi panjang sekali ya Pak gitu. Ini belajarnya dari mana Pak waktu itu Pak? Belajar Kalau- miniatur kapal ini. Kalau belajar saya nggak belajar kayaknya Mbak. Cuman ya pernah sering lihat-lihat kapal aja Mbak. Lihat-lihat kapal, jadi punya gimana ya? Kita cobalah buat dari kayu yang kata orang Bengkulu tuh kayu basung gitu, Iya. yang lunak kan. Tapi kalau kita mencari kayu basung benar-benar kayu itu kan susah carinya. Jadi akhirnya kita manfaati limbah-limbah kayu yang ada di mebel-mebel aja Mbak. Itu. Iya, berarti pemanfaatan limbah-limbah tadi ya Bapak Iya, ya. jadi kita manfaat limbah-limbah. Tapi memang dari awal berarti Bapak sebagai perajin miniatur kapal ya Pak ya sebelumnya. iya. Ini limbah-limbah apa aja Pak yang biasanya Bapak gunakan untuk membuat kerajinan tadi Bapak? Kalau limbah sebenarnya macam-macam limbah Pak. Di sini di kapal ini ada limbah kayu yang jelas yang kita tampak limbah Iya. kayu. Kemudian ada limbah skropong. Styrofoam ya. Iya, styrofoam. Dan tuh ada juga limbah-limbah kata orang Bengkulu tuh perca dasar. Oh, iya, Nah, itu. iya. Kain-kain perca Kain-kain gitu perca ya. itu kan, itu kita gunakan untuk layar, ya kan, untuk media yang lain juga bisa. Gitu. Berarti ini kondimennya sendiri dari buat kapal ini ada styrofoam ya Pak Iya, ya? ada styrofoam. Ada apa aja Pak? Styrofoam. Seperti yang kapal yang ada diorama laut itu menggunakan styrofoam untuk lautnya kan, menggunakan styrofoam, menggunakan tisu, lem kayu, kemudian dasarnya itu bisa kalau ada anggarannya kita beli dasar kan, tapi Iya. kalau nggak ada cukup kita gunakan limbah daripada besar kain tadi perca, ya. Itu. Ini kan limbah-limbah kayu tadi Bapak ya bilang Iya, ya. betul lah. Itu Bapak ambilnya dari mana tuh Pak? Kalau limbah kayu kita kebetulan kita banyak teman dari mebel kan. Nah, di situ mereka kayu-kayu yang kecil-kecil kayak gini kadang-kadang dijadikan kayu bakar. Iya. Jadi alangkah sayangnya kalau dijadikan kayu bakar. Tapi kalau kita buat suatu karya yang boleh katakan
punya nilai tersendiri kan, kenapa tidak kita coba. Alhamdulillah dari kayu yang terbuang menjadi kayu bakar bisa mendapatkan nilai harga jual yang lumayan gitu ya. tinggi ya. Oke, selama 13 tahun belakang kemarin ya Bapak ya, itu Ya. Bapak buat miniatur kayu ini berdasarkan dari pemesanan atau setiap harinya Bapak juga buat miniatur kayu ini? Saya kalau untuk kapal setiap harinya saya buat dari berbagai macam bentuk. Mulai dari kapal pinisi, kapal tradisional itu saya buat. Cuma kalau kapal-kapal modern itu kadang-kadang ada yang request. Dia punya foto, dia bilang Pak buat yang seperti ini, seperti kayak kapal metendok ya kan, untuk kapal angkutan batu bara itu kan. Iya. Mereka pesan sama kita. Kita bilang ya kita siap, kita bisa. Cuma kita minta tempo waktu karena kalau kapal detail itu memang harus serupa dengan Iya. kapal asli. Kita nggak bisa main dengan itu. Iya. Ya. Berarti Bapak pernah buat kapal-kapal apa aja Pak yang menurut Bapak itu tuh rumit banget misalnya? Kalau yang pernah saya buat itu kayak kapal Titanic. Itu betul-betul harus mirip. Kayak kapal metendok saya bilang tadi, Iya. itu pun juga harus mirip karena harus sesuai dengan bentuk kapal asli. Itu. Cuma kalau kapal-kapal yang kayak di meja ini rata-rata pengembangan dari kreasi saya sendiri. Oke, Gitu, Pak. jadi Ya. sebenarnya untuk kesulitannya sendiri itu kapal-kapal yang memang harus mirip ya Pak ya, Harus mirip, kapal-kapal ya. Titanic tadi ya Pak ya. Titanic, gitu. Itu berapa hari Pak Bapak buat kapal Titanic kemarin? Apalagi kan harus detail gitu Bapak ya, harus mirip Iya. ya Pak ya. Iya. Kalau kapal itu kemarin saya kebetulan minta waktu 1 bulan gitu. 1 bulan. 1 bulan karena ya sebenarnya kalau kita full, insya Allah 2 minggu bisa. Iya. Tapi kita kan ada kerjaan lain nih. Ya, ada pemesanan Ada lain, kan pemesanan ada kerjaan lain juga. iya. Jadi saya minta waktu 1 bulan gitu. Itu berarti kemarin requestan ya Pak ya, atau memang inisiatif Bapak sendiri waktu? kemarin Request. buat? Oh requestan. Ya. Karena mereka juga sudah pernah ngelihat saya membuat kapal pesiar yang dari mana ya, dari Italia waktu itu kan saya pernah coba-coba buat waktu itu cuma dari kardus. Dari kardus bekas. Cuma kalau kardus bekas kan nggak tahan lama kan. Iya. Itu kalau jatuh nanti ini ya udah saya coba buat dari kayu. Memang ya rumitnya ya boleh katakan ya rumit karena kayu tadi kan Iya. bentuknya. Gitu. Berarti memang harus menggunakan lem yang bagus ya Pak ya, karena Iya, kan betul. biar kokoh ya Pak ya, biar Iya. bagus juga. Berarti selain kapal ini Bapak juga buat miniatur lainnya Pak ya? Iya, buat juga. Apa aja Pak buat miniatur? Kemarin kita pernah buat itu miniatur rumah adat Melayu Kota Bengkulu. Itu kebetulan dari pihak museum yang untuk pemesanan. Iya. Berarti selain kapal tapi juga rumah adat tadi Rumah Bapak adat, ya. Ada juga yang lain Pak? Ada diorama bunga rafflesia. Bunga rafflesia. Diorama bunga rafflesia, bagaimana bunga rafflesia itu hidup di hutan ya. Jadi kita buat diorama hutan dengan bunga rafflesia yang mulai bentuk kayak apa? Kayak kecambah itu ya, sampai dia sudah mekar. Oh, itu. Jadi kita buat dioramanya itu. Iya, berarti proses pemekaran proses dari pemekaran sampai dia sudah mekar itu kita buat. Itu requestan dari ini juga. Itu requestan banyak kok, Mbak, dari pemerintah daerah sendiri memang requestan gitu karena mereka sering acara ke luar provinsi kan mau jadi untuk kenang-kenangan mereka ke provinsi lain. Kita terkenal dengan bunga rafflesia, ya saya coba buat bunga rafflesia gitu kan. Memang ya bunga rafflesia tadi itu saya memberdayakan teman-teman anak-anak binaan dari disabilitas. Untuk membuat tadi. Iya, saya bilang kan, ya, coba kalian buat ini. Ternyata mereka bisa. Ya udah, saya serahkan aja. Diserahkan sama mereka akhirnya Udah setelah serahkan itu. mereka. Ya, jadi mereka punya kelemahan untuk diorama. Iya. Dioramanya saya yang buat. Artinya gitu, Mbak. Ya sebenarnya kalau misalnya buat kerajinan-kerajinan itu bahan utamanya berarti kayu ya Bapak ya? Iya, kayu. Selain itu Pak, kalau misalnya rafflesia tadi itu bahan utamanya apa tuh Pak? Kalau rafflesia tadi itu macam-macam, Mbak. Bisa dari limbah kertas, bisa jadi kayu, bisa juga dari paralon. Dari paralon. Paralon juga bisa itu. Kalau untuk diorama ya tetap pakai styrofoam tadi. Iya, bagusnya tapi pakai apa tuh kalau untuk bunga rafflesia? Apalagi kalau tisu kan harus ini ya Pak ya, harus tegang gitu ya. Iya. Karena kan tisu itu kan lembek. Yang jelas prosesnya, Mbak. Cuman kalau untuk hasil itu memang bagus dari kayu. Iya. Karena kayu itu kan bisa kita setel menggunakan pahat. Itu kan enak kita menggunakan. Berarti untuk alat-alat di rumah udah mendukung ya Pak ya untuk pembuatan dari miniatur ini?
Tapi Alhamdulillah. masih manual atau sudah ada mesinnya kalau di rumah? Saya rata-rata banyak menggunakan mesin manual Mm-mm. karena saya ngajar anak-anak tidak menggunakan mesin. Apabila menggunakan mesin, mereka suatu halangan untuk mereka untuk berkarya. Iya, iya. Mesinnya mahal Pak, dia bilang gitu. Oke, kita jeda sejenak ya Bapak ya. Nanti akan kita bahas lagi terkait dengan kapal miniatur ini. Baik pemirsa, kita jeda sejenak dengan tema kita hari ini yaitu mengukir kayu. Jadi jangan lupa tetap saksikan opini ya. Kita akan break sejenak setelah jeda pariwara berikut ini.